Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Audit Faktor 2 atau Pekerjaan Lapangan Audit 2 dari kelas 05 SAKP 003. Sebelum melanjutkan presentasi, saya dan teman saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irama Dayani Sagala dan teman saya Jazimatul Sukirmedia. Baik, langsung saja ke materi. Menurut Satuan tahun 2017 menyatakan bahwa pentingnya standar saat melakukan pengukuran, yang mana dalam melaksanakan audit, auditor membutuhkan pengukuran yang tepat untuk dipergunakan sebagai standar. Berikut ini yang dapat dijadikan acuan saat mengukur standar, yaitu yang pertama, instruksi kerja atau work instruction, yang kedua anggaran atau budget, yang ketiga spesifikasi produk, dan yang keempat itu ada praktik bisnis yang wajar. Dewan Keselamatan Nasional setelah meninjau beberapa standar dan jika sudah divalidasi dan manajemen menerima, maka standar tersebut bisa dipakai oleh auditor sebagai pembanding dengan pengukuran yang dipergunakan sebelumnya. Auditor juga bisa bekerjasama dengan manajemen untuk melakukan kontrol keselamatan. Kemudian ada pengertian benchmarking and evaluation, yang mana audit internal dapat meningkatkan fungsinya dengan menggunakan benchmarking, yang mana benchmarking bisa diimplementasikan pada konsep yang kerja. Pihak luar bisa dikatakan outsourcing dan mitra kerja sebagai consourcing. Kualitas yang diberikan oleh pihak luar merupakan tanggung jawab dari pimpinan auditor internal. Audit internal dapat meningkatkan kredibilitas dengan menggunakan jasa outsourcing dan consourcing yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya. Selanjutnya ada teknik pengujian transaksi. Tujuan untuk proses pengujian yaitu yang pertama, validasi kelayakan, keaslian, dan kewajaran. Yang kedua ada akurasi, yang mana dalam akurasi itu terdapat kuantitas, kualitas, dan klasifikasi. Yang ketiga ada taat pada prosedur, regulasi, hukum yang berlaku. Dan yang keempat ada kompetensi, pengendalian, tingkat kenetralan risiko. Kemudian ada teknik audit. Yang pertama itu ada mengamati, kemudian mengajukan pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, menginvestigasi, serta mengevaluasi. Selanjutnya ada perbedaan audit fungsional dan audit organisasional. Audit fungsional yaitu proses pemeriksaan yang dimulai dari awal pemeriksaan hingga akhir pemeriksaan dan melintasi departemen-departemen perusahaan. Audit fungsional lebih mengutamakan berfokus kepada proses dan operasional perusahaan daripada bagian tata kelola perusahaan dan karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Cakupannya cukup luas sehingga memiliki kesulitan khusus dan manajemen dapat merasakan manfaatnya. Yang kedua, audit organisasional. Audit organisasional yaitu melakukan pemeriksaan mencangkup kepada aktivitas yang dilakukan organisasi, kontrol administratif yang digunakan untuk meyakinkan bahwa kegiatan operasional tersebut memang benar-benar dilakukan. Gambaran yang jelas dapat diperoleh dengan melakukan pendekatan organisasional daripada menggunakan pengujian transaksi. Internal auditor harus memiliki wawasan yang luas, yang mana bukan hanya memiliki pengetahuan di bidangnya saja. Contohnya, mengetahui pengetahuan tata kelola perusahaan, kontrol manajemen dalam mengelola entitas, dan mengetahui pandangan manajemen atau perencanaan dan pengarahan. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama itu pihak konsultasi, yang mana organisasi membutuhkan pihak eksternal seperti konsultan untuk melakukan studi manajemen, membantu membuat evaluasi, dan untuk memberikan saran atas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Tarif konsultan luar biasa dibilang cukup mahal. Auditor internal perlu mengetahui konsultan luar hanya membantu, bukan untuk
mengevaluasi dan melindungi tanggung jawab auditor internal. Pola baru untuk auditor internal adalah auditor internal bisa berperan sebagai internal konsultan. Kemudian pihak yang kedua yaitu outsourcing dan co-sourcing, yang mana dalam menjalankan tugasnya supaya lebih efektif, auditor internal dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidangnya, baik dari pihak eksternal maupun mitra kerja. Pihak luar bisa dikatakan outsourcing dan mitra kerja co-sourcing. Kualitas yang diberikan oleh pihak luar merupakan tanggung jawab dari pimpinan auditor internal. Auditor internal dapat meningkatkan kredibilitas dengan menggunakan jasa outsourcing dan co-sourcing yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Cici. Selanjutnya ada analytical review. Contoh analytical review, yang pertama ada analisis trend. Analisis trend adalah suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau permasalahan di masa yang akan datang. Tujuan ini mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan akan naik, turun maupun tetap. Yang kedua ada peralatan eksponensial. Yang ketiga ada rata-rata tertimbang. Yang keempat ada analisis rasio. Analisis rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Selanjutnya perputaran persediaan inventory turnover. Yang A, perputaran karyawan. Yang ketiga ada analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Salah satu fungsi regresi yaitu bisa memperbaiki permasalahan. Permasalahan ini berhubungan dengan keputusan yang diambil untuk bisnis. Dalam beraktualisasi, berhubungan itu dapat dihitung terlebih dahulu untuk mengetahui hasilnya. Apakah hasilnya keliru, maka bisa diperbaiki. Ketika melakukan tugas menganalisis regresi, auditor dapat menggunakan program komputer untuk memudahkan dalam bekerja. Identitas bukti audit. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti audit lebih mengandalkan bukti dokumen-dokumen menurut Sapuan 2017. Jenis-jenis bukti antara lain bukti terbaik, yang kedua bukti sekunder, yang ketiga bukti langsung, yang keempat bukti tidak langsung, yang kelima bukti yang meyakinkan, yang keenam bukti yang menguatkan, 7 bukti opini atau aturan opini, yang kedelapan bukti kabar angin. Sedangkan menurut BPKP 2007 yang dikutip oleh Utama 2013, untuk mendapatkan bukti selama proses pemeriksaan ada 5 tingkat audit, yaitu bukti utama. Bukti utama yaitu bukti asli yang menjelaskan terkait transaksi perusahaan. Bukti tambahan bisa dibilang sebagai bukti fotokopian bukti utama. Bukti ini dipakai jika bukti utamanya hilang ataupun rusak. Bukti langsung yaitu bukti yang terkait yang diperkuat oleh pihak-pihak yang mengetahui terkait bukti tersebut. Bukti ini hanya mengungkapkan fakta tanpa memberikan kesimpulan atas bukti tersebut. Bukti tidak langsung yaitu bukti yang mengungkapkan tentang kecurangan atau efek seseorang untuk melakukan kegagalan atau permasalahan secara tidak langsung. Bukti perbandingan adalah bukti untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara dokumen dengan faktualnya. Selanjutnya ada Aran DKK 2014-212 menjelaskan terkait dengan sifat-sifat bukti sebagai berikut. Ada bukti fisik. Bukti fisik adalah
bukti yang didapat ketika melakukan pemeriksaan secara fisik. Bukti pengakuan atau konfirmasi adalah dokumen-dokumen pendukung dan catatan informasi dan keakuratan suatu informasi. Yang ketiga ada bukti dokumen. Bukti dokumen adalah dokumen-dokumen pendukung dan catatan informasi perusahaan atas suatu transaksi perusahaan. Misalnya bukti transaksi berupa memo, faktur, kwitansi, terus surat beli, surat pemantaran barang, surat pembelian barang, dan lain sebagainya. Bukti analitis adalah bukti yang didapatkan ketika auditor melakukan analisis atas data keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya ada standar bukti audit. Berikut ini dijelaskan terkait dengan standar-standar bukti audit oleh ARES DKK 2 tahun 2015-44-208, yaitu kecukupan, yaitu auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang mencukupi dan tepat untuk mengungkapkan apakah terdapat salah saji material di dalam melakukan pemeriksaan. Yang ketiga ada kompeten. Bukti yang didapat itu bersifat kompeten, artinya bukti ini tersebut harus handal, efektif, dan objektif. Yang ketiga ada relevansi, adalah adanya kaitan antara bukti dengan tujuan. Selanjutnya ada pekerjaan lapangan dengan teknologi tinggi. Perusahaan sangat pesat yang menggunakan teknologi tinggi, misalnya e-commerce, procurement, mengharuskan perusahaan menerapkan sistem yang lebih canggih. Beberapa perusahaan telah menerapkan enterprise rate system atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan, sering disebut ERP, enterprise resource planning. Belum. Selanjutnya ada sisanya. Belum dibuka itu ya, itu dosa. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan hasil dari presentasi PowerPoint ini. Kesekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.